Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Salma hari ini di pelajaran tematik. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar atau sebelum melakukan sesuatu supaya apa yang kita pelajari atau apa yang akan kita lakukan dapat kita lakukan dengan baik dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Ustazah, tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Jadi anak soleh-solehaku semua harus tetap semangat ya dalam belajarnya. Hari ini kita masih belajar tematik di tema 3, subtema 3. Nah, 3 pembelajarannya, ada pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi silahkan fokus dan simak materinya baik-baik untuk hari ini. Materi yang pertama untuk hari ini yaitu Anandaku mampu menuliskan isi bacaan dengan bahasa sendiri. Nah, seperti yang akan Ustazah bacakan di halaman 70, silahkan didengarkan baik-baik dan silahkan diperhatikan ya anak soleh-soleha. Oke, Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ibu. Sesampainya di sekolah, bel sudah berbunyi. Nina bergegas berpamitan kepada ibu. Nina mengucapkan salam dan mencium tangan ibu. Sebelum masuk kelas, Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi. Satu persatu, siswa memberi salam dan mencium tangan ibu guru. Mencium tangan dilakukan untuk menghormati orang yang lebih tua, misalnya orang tua, saudara, dan guru. Mencium tangan merupakan salah satu budaya bersopan santun di Indonesia. Nah, apabila setelah mendengarkan bacaan tersebut yang Ustazah sudah bacakan, apakah Anandaku kira-kira sudah bisa membuat atau sudah bisa menuliskan isi bacaan dengan bahasanya sendiri? Kalau sudah bisa, berarti Anandaku sudah memahami dan menyimak bacaan tersebut dengan baik. Ya, jadi apabila mendengarkan atau menyimak bacaan itu harus disimak baik-baik supaya bisa kita pahami dan bisa kita tuliskan kembali isi bacaan tersebut dengan benar. Oke, anak soleh-soleha, semangat! Oke, tujuan materi selanjutnya yaitu menghargai perbedaan ucapan salam. Nah, kalau mendengarkan kata salam, pasti Anandaku sudah tahu bagaimana salam yang sering kita gunakan. Oke, jadi salam itu digunakan berbeda-beda. Jadi salamnya orang Islam itu seperti apa? Salamnya orang Kristen, salamnya orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, semuanya itu berbeda-beda. Nah, kita harus saling menghargai meskipun salam kita berbeda-beda. Misalnya orang Islam, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya apa ya? Nah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu untuk orang Islam. Nah, bagaimana ya kalau orang Islam bertemu dengan orang Kristen atau orang yang beragama yang lain? Oke, jadi boleh mengucapkan, misalnya kita bertemu di pagi hari, selamat pagi. Nah, itu cara mengucapkan salam orang Islam kepada orang Kristen atau orang yang beragama, yang berbeda agama dengan kita. Kalau misalnya bertemu di sore hari, berarti salamnya bagaimana? Salamnya boleh selamat sore. Nah, pasti jawabannya misalnya sore. Boleh juga menggunakan apa kabar, selamat malam,
ya anak soleh soleha. Jadi kalau ucapan orang Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harus diucapkannya kepada orang Islam juga. Kalau orang Islam bertemu dengan orang yang berbeda agama, kecuali orang Islam, berarti kita sesuaikan. Kalau kita bertemu di pagi hari, berarti ucapannya adalah selamat pagi. Kalau bertemunya siang, berarti ucapannya adalah selamat siang. Begitupun seterusnya, untuk saling menghargai dan menghormati ucapan salam kita. Nah, kalau untuk salam itu atau ucapan salam itu tidak hanya digunakan ketika bertemu, tetapi ya digunakan juga ketika kita berpamitan. Contohnya yaitu berpamitan ketika ingin ke sekolah atau dijemput kemudian turun dari kendaraan. Nah, cium tangan terus ucapkan apa? Ucapkan salam. Begitupun ketika bertemu dengan ustazah atau ustadz di sekolah. Jadi harus ucapkan salam. Ingat, salam itu artinya adalah keselamatan. Ya anak soleh soleha. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kita harus menjawab, karena orang itu mendoakan kita supaya selamat. Begitupun kita harus membalasnya dengan doa. Oke anak soleh soleha. Lanjut ya, jadi tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Ananda mampu menghitung kesetaraan pecahan mata uang. Yang bagaimana itu kesetaraan pecahan mata uang? Misalnya, Ustazah berikan contoh uang 2000. Nah, uang 2000 itu bisa pecah atau dibagi tapi nilainya tetap sama. Misalnya uang 2000 satu lembar, kemudian kalau kesetaraan pecahan mata uangnya ada uang 1001 dan ada uang 500 rupiah 2. Berarti sama-sama nilainya 2000, tapi pecahan mata uangnya berbeda. Ya, begitu ya anak soleh-soleha. Oke, kita ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu Anda mampu melakukan gerakan melempar, gerakan menangkap, dan gerakan memukul pada permainan bola kasti. Sebelumnya Ustazah mau bertanya, ada yang pernah main bola kasti? Atau ada yang pernah melihat permainan bola kasti? Nah, kalau sudah pernah lihat, Anandaku sudah tahu dan sudah paham cara permainan bola kasti. Oke, jadi permainan bola kasti itu dilakukan oleh dua kelompok. Ada yang kelompok penjaga dan ada kelompok pemukul. Nah, di situ di halaman 74 silahkan dibacakan baik-baik bagaimana caranya sebelum bermain dan bagaimana caranya ketika bermain. Kapan bisa menjadi kelompok pemenang. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Ananda mampu menceritakan budaya tolong menolong. Nah, contohnya ketika bermain. Ketika bermain, meskipun kita sangat berhati-hati, kalau misalnya takdir kita untuk jatuh pada hari itu, mungkin kita akan jatuh. Tapi yang harus kita budayakan adalah tolong menolong, karena ketika bermain pasti bukan kita saja yang bermain, tapi ada teman. Maka teman yang terjatuh baiknya ditolong. Ya, anak soleh-soleha, supaya kita bisa membudayakan tolong menolong. Nah, kalau untuk tolong menolong bukan hanya orang yang terjatuh, tetapi bisa misalnya ada teman yang membutuhkan uang misalnya, tapi ada teman yang membutuhkan uang. Kebetulan kita memiliki uang lebih pada hari itu, maka kita harus menolong teman kita dengan cara memberikan sedikit uang yang kita miliki untuk teman yang membutuhkan. Ya, itu juga termasuk budaya tolong menolong. Nah, apa sih manfaatnya tolong menolong? Nah, salah satunya adalah kita mempunyai banyak teman dan kita bisa membiasakan kebiasaan yang baik. Ya, tetap dibudayakan ya anak soleh-soleha dimanapun dan kapanpun. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Ananda mampu menjelaskan petunjuk jalan sesuai arah. Nah, arah itu yang sering kita pelajari ada 4. Yang pertama ada utara, ada timur, ada selatan, dan ada barat. Untuk lebih jelasnya, Anandaku bisa diperhatikan di halaman 79 tentang denah perjalanan.
ya anak soleh soleha. Nah di situ ada gambar rumah, ada gambar masjid, ada gambar lapangan, ada gambar swalayan, apalagi ada gambar sekolah. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Nah di situ ada gambar arah mata angin, yaitu berada di sudut kanan paling atas ya, yang mirip bintang yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, perhatikan kembali ya anak soleh soleha, Ustazah akan jelaskan mengenai arah perjalanan di halaman 79. Nah, kita berada di sekolah, kita mau ke rumahnya Lani dulu. Oke, jadi silahkan diperhatikan, di Jalan Kenanga berada sekolah, berarti kita berjalan lurus ke Jalan Kenanga ke arah barat, kemudian kita berbelok ke kiri. Oke, berbelok ke kiri kita masuk di Jalan Mawar. Nah, di Jalan Mawar itu terdapat rumahnya Lani. Di mana rumahnya Lani? Yaitu tepat di samping masjid. Bisa kita dapatkan rumahnya Lani. Oh, rumahnya Lani berada di samping masjid. Kemudian, setelah dari rumahnya Lani, kita mau ke rumahnya Nina. Nah, rumahnya Nina di mana ya? Nah, rumahnya Nina itu di Jalan Mawar. Kita berjalan di Jalan Mawar, kemudian rumahnya Nina terletak tepat di samping rumahnya Lani, ya. Nah, kemudian kita mau ke rumahnya Deli. Kita kemana ya kalau mau ke rumahnya Deli? Nah, ke rumah Deli itu kita berjalan di Jalan Mawar, berjalan ke arah utara Jalan Mawar. Perhatikan, kita berjalan ke arah utara Jalan Mawar, kemudian belok kanan Jalan Kenanga. Setelah belok kanan Jalan Kenanga, selanjutnya kita belok lagi ke kanan. Oke, kita belok lagi ke kanan Jalan Kamboja. Kemudian di mana letak rumahnya Deli? Nah, rumahnya Deli tepat di belakang lapangan, ya. Berarti sudah kita dapatkan rumahnya Deli di situ. Ya, begitupun selanjutnya ya anak soleh soleha. Jadi harus kita tahu dulu yang mana arah mata angin, kemudian yang mana arah kanan dan kiri supaya gampang kita jelaskan. Ya. Oke, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu Ananda mampu menggambar imajinatif tentang kegiatan tolong menolong. Nah, gambar imajinatif ini adalah gambar yang tidak ada contohnya kita lihat, jadi kita gambar sendiri sesuai dengan pengalaman yang kita miliki. Nah, ini Ustazah kasih tema yaitu tentang budaya tolong menolong. Jadi apabila anandaku pernah menolong, apakah itu menolong orang tua, menolong adik, menolong kakak, menolong orang lain, itu silahkan digambarkan melalui gambar, dan setelah itu silahkan diwarnai. Masih ingat ya gambar imajinatif yang dibutuhkan alat dan bahannya seperti pensil, penghapus, buku gambar, dan pewarna. Pewarnanya boleh krayon, boleh pensil warna, spidol, tapi harus digambar dengan rapi. Oke, anak soleh-soleha, selamat berkreasi ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Anandaku semoga bisa tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan yang selalu Ustazah ingatkan adalah tetap diisi buku mutabaahnya supaya Ustazah bisa lihat dan Ustazah bisa nanti lihat perkembangan anandaku di rumah. Sholatnya bagaimana, kemudian sama orang tuanya bagaimana, belajarnya bagaimana, ya. Jadi bisa kita lihat nantinya. Oke, anak soleh-soleha. Nah, silakan ambil posisi, kita berdoa dulu ya sebelum Ustazah tutup. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, anak soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.